Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat ya teman-teman. Nah, di pagi kali ini saya akan membagikan teman-teman keluh kesah petani porang ya. Jadi tidak semulus yang kalian pikirkan ya teman-teman. Nah, di sini seperti kalian lihat ini pohon porang yang sudah saya pupuk kemarin, tapi rumputnya sudah tinggi-tinggi lagi ya. Jadi nggak tercover untuk membersihkannya, tapi nggak apa-apa. Nanti ketika pupuk lagi kita bersihkan lagi, nggak apa-apa. Nah, saya akan bagikan keluh kesah untuk petani porang. Yang pertama yaitu ya pasti untuk pembibitannya ya. Bibitnya itu cukup mahal di awal kita tanam. Saya merasakan sendiri, tahun lalu saya beli bibit yang harganya 150.000. Menurut saya itu sudah cukup mahal. Tapi alhamdulillah setelah tahu keuntungannya, itu sebenarnya kalau dihitung-hitung itu tidak mahal teman-teman. Jadi malah murah sebenarnya teman-teman. Jadi di awal masa kita mau tanam itu bibitnya teman-teman ya, bibitnya. Kemudian kalau sudah tumbuh biasanya itu ada penyakit teman-teman, biasanya berjamur ya. Biasanya di pangkal pohon seperti inilah contohnya ya. Misalnya di sini nih, di sini pangkal pohon seperti ini bisa ada tumbuh jamur dan ini bisa tumbang teman-teman ya. Bisa tumbang kemudian ya mati. Jadi umbinya pun ikut busuk teman-teman. Jadi keluh kesahnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kemudian ada hama ya. Kalau kalian tanamnya dari bibit katak, ada kemungkinan besar akan ini teman-teman, seperti ini ulat. Kebetulan ini saya lagi cabutin rumput dan nemu ulat ini ya, nemu ulat ini. Nah, ini salah satu hama dari tanaman porang. Ketika sudah kita tanam dan tumbuh, tinggal kita mau rawat, ternyata daunnya seperti ini. Ini yang membuat kita agak ngedown dulu saya pertama kali tanam teman-teman. Banyak yang seperti ini, tapi alhamdulillah setelah kita tumbuh kedua, nih tanpa kita sadari, saya nggak tahu nih tadi ternyata di sini ada ulat. Nah, ya. Ini bisa habis kalau semalam nih teman-teman, bisa habis nih. Jadi keluh kesahnya seperti itu, ada hamanya teman-teman. Sebenarnya porang ini ada hama, tapi ya nggak terlalu banyak karena ini bisa ditangani teman-teman. Sebenarnya ini bisa kalian semproti pestisida di sampingnya seperti ini, semprotin pestisida nggak apa-apa, tapi di sampingnya aja biar nggak kena. Kalau kena pun sebenarnya nggak masalah, tapi ya takut kebanyakan nanti kalau kena kimia ya teman-teman. Nah, jadi keluh kesahnya seperti ini teman-teman. Tahun lalu seperti ini saya, tapi alhamdulillah tunas yang kedua itu kan udah tinggi teman-teman ya. Jadi tunas yang kedua itu bisa seperti ini, tapi lebih tinggi lagi. Biasanya lebih tinggi lagi. Ini kan tunas pertama nih. Jadi kalau tunas pertama seperti ini, nanti tunas duanya seperti ini, tinggi teman-teman. Kalau sudah seperti ini alhamdulillah. Kalau untuk ulat ya itu tidak, saya rasa tidak. Kalau makan pun ya nggak habis lah, ini kan banyak. Jadi kalau dari bibit katak itu memang kalau yang kecil rawan ulat, tapi jangan khawatir dan pertahankan sampai tunas kedua teman-teman. Dipertahankan sampai tunas kedua. Ini kan, ini tunas pertama ini sama kena nih. Ini kena ulat pasti. Dan ada juga kadang belalang ya, belalang. Jadi ada belalang juga. Nah, kemudian setelah ada ulat seperti ini, nah ini ada lagi. Jadi banyak banget teman-teman di sini. Sudah 3 saya. Sudah dapat 3. Jadi tidak semudah yang kalian bayangkan teman-teman ya. Jadi ada hamanya. Dan kalau sudah tumbuh tunas yang kedua seperti ini kan tunas pertama nih, bisa kalian lihat ini ada kataknya sedikit, tapi ini kataknya nanti besar ya, karena ini belum tua ya. Nanti kalau dia udah kuning mati, ini kataknya besar ini, walaupun segini besar nanti. Nah, ini tunas duanya seperti ini. Kalau udah tunas dua seperti ini, kita bisa pertahankan
di tunas kedua seperti ini, insya Allah udah aman ya, udah aman. Jadi keluh kesahnya mungkin yang pernah saya alami teman-teman mungkin seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau budidaya porang itu memang tidak semudah yang kalian bayangkan, tapi ya kita harus berusaha. Kalau kita tidak berani mencoba ya mau kapan lagi ya teman-teman. Mendingan kita mencoba sekarang daripada tidak sama sekali teman-teman ya. Karena saya yakin usaha yang kita kerjakan hari ini itu pasti akan ada hasilnya teman-teman ya, akan ada hasilnya, jangan khawatir. Nah nanti kalau pertumbuhan kedua, musim kedua seperti ini, kalian bisa bayangkan ya, kita tanam dari katak tahun ini seperti ini. Nah di musim kedua kalian sudah bisa nikmati nih hasilnya seperti ini. Ini memang umbi yang saya pindahkan dari di bawah sana karena terlalu rapat, jadi saya taruh di sini. Dan ini pun sebenarnya taruh rapat juga. Baiknya kalau umbi yang ukuran 1 kilo ya paling enggak 1 meter teman-teman, setengah 1 meter. Tapi kalau ukuran yang 1 kilo isi 10 ya bisalah setengah meter teman-teman ya, 40 cm atau setengah meter nggak masalah, tergantung ukuran. Kalau ditanya ukuran jarak idealnya berapa ya kita harus tahu ukuran bibit yang mau kalian tanam juga. Seperti ini ya. Ini kalau sudah dipupuk rasanya seger-seger banget nih. Daunnya hijau ya, besar-besar. Kalau yang di sebelah sana kita coba lihat, itu baru aja tanam teman-teman. Jadi baru bulan November kemarin kita tanam. Baru bulan November kita tanam nih. Tuh. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Sampai ujung sana teman-teman, sampai di sana. Oke ya, jadi jangan khawatir ya teman-teman, jangan khawatir, tanaman dari katak semua, dan nanti musim kedua bisa seperti ini. Jadi tidak mulus seperti yang orang bayangkan, gampang nanam porang tidak ada kendala, tapi sebenarnya banyak kendala ya, apapun pasti ada kendalanya teman-teman ya. Jadi tinggal kita bisa menghadapi atau enggak. Kalau kita bisa hadapi ya pasti kita bisa berhasil. Tapi kalau kita nyerah ya pasti nggak berhasil teman-teman ya. Seperti ini tanaman dari umbi, ini yang musim kedua. Nah ini kalau yang di sebelah sini sampai ke bawah sana katak semua, dan ini memang mau saya kejar untuk dipupuk. Kalau yang di sebelah sini belum dipupuk, tanaman dari katak semua ini belum dipupuk, tapi kalau yang dari umbi ini semua sudah dipupuk semua. Nah ini ada yang tumbang, ini kemungkinan jamur teman-teman. Nah seperti yang saya bilang tadi ya, ini jamur, berjamur seperti ini. Ini yang rawan teman-teman, yang rawan jamur seperti itu. Jadi kalau musim angin, kalau pohonnya terlalu tinggi seperti ini kan ada naungannya tuh di atas tuh, jadi terlalu tinggi. Kalau yang di sebelah sana, sebelah bawah sana itu tidak ada naungannya, jadi nggak tinggi-tinggi teman-teman. Nah ini pun cukup tinggi-tinggi nih, padahal ini udah tidak ada naungannya, tapi agak tinggi-tinggi, nggak masalah. Oke ya teman-teman, mungkin video kali ini itu saja dari saya. Bila ada kesalahan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.